Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tokoh Kita. Dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama Bang Andre. Bang Andre ini kan dalam usia yang bisa dikatakan relatif muda, sudah dipercaya untuk mengetuai satu lembaga negara yang memang bisa dikatakan cukup besar. Nah, sebenarnya terbebani nggak sih dengan tantangan ini? Iya, sangat terbebani. Sangat terbebani. Karena saya itu seolah-olah kan waktu ketika dilantik itu saya menjadi ketua lembaga negara termuda di Indonesia. Betul. Dalam positioning ini semua orang beranggapan wah muda ini pasti melakukan suatu perubahan yang cepat. Dan lupa bahwa sistem dalam sebuah lembaga negara ini apalagi seperti komisi ini adalah kolektif kolegial. Jadi ketua ini hanya sebuah simbol administrasi kalau menurut saya, karena kita lebih banyak pada hal administrasi bukan kebijakan. Kebijakannya harus kolektif kolegial. Ada keputusan harus kolektif kolegial. Energi ini kan tentu perlu usaha ya untuk menyamakan pemikiran dengan teman-teman yang lain. Jadi saya selalu dibully itu di media sosial itu, selalu orang beranggapan percuma ketua KPI makan gaji buta, muda dan sebagainya. Tapi bagi saya mencambuk ini, memang heterogen masyarakat itu membuat situasi ini kita sadar sebagai pemimpin tidak gampang mengurus republik. Betul. Harus menyamakan persepsi, meyakinkan pesan yang benar. Contoh bahwa misalnya TV itu kenapa harus diberhentikan, kenapa TV ini boleh, kenapa tidak, kok bisa ini ditutup, like and dislike itu muncul. Tantangan saya adalah itu yang menjadi catatan. Tapi bagi saya selalu berbuat semaksimal waktu yang ada, Mas Reva. Salah satunya ketika saya menjadi ketua, apa sih yang bisa dibanggakan? Waktu itu saya terpilih jadi presiden KPI dunia, negara-negara OKI. Kemudian saya yakinkan bahwa, dan itu termuda juga sedunia, karena orang kaget kok ketua lembaga negara kok ini ya, dengan 260 juta penduduk kok ini yang dipilih. Selebihnya ketua itu Turki, Maroko itu. Dan levelnya internasional ya Bang ya? Iya, orang-orang tua semua yang saya panggil harusnya dia anaknya seusia saya kata beliau. Jadi ini menjadi sebuah catatan, saya harus menyelit orang-orang ini. Tapi saya pikir ini bukan masalah muda. Ketika sejarah menyatakan dulu Indonesia jaya dengan masa mudanya, ada Jenderal Sudirman, Bung Karno, dan sebagainya, muda semua. Tan Malaka pun dalam usia muda, dan sebagainya. Tapi terus muda mau ngapain gitu, Mas Reza? Ini yang saya bilang, ini bukan hanya taruhan usia, tetapi bagaimana apa yang kita harus lakukan. Masa kita kalah dengan orang-orang yang generasi lebih senior daripada kita. Baik. Itu sih yang menjadi cambuk dalam gitu diri saya, dan itu menjadi beban khusus. Justru itu ketika Mas Reza bilang sangat terbebani. Tapi ketika saya menyadari bahwa saya bukan makhluk yang sempurna, bukan Superman yang bisa menghandle semuanya, saya yakin saya lakukan ini yang terbaik, ini versi terbaik, ini yang lakukan. Mungkin kalau ada lagi setelah saya mungkin bisa lebih baik lagi. Nah ini kan terkait dengan anak muda. Sebenarnya kalau Bang Andre sendiri melihat, dikasih kesempatan nggak sih anak-anak muda saat ini untuk berkontribusi lebih untuk negara? Saya pikir dengan era saat ini yang sudah dari 4.0, sedangkan Jepang sudah masuk ke society 5.0, saya pikir sekarang borderless, nggak ada batas lagi antara strata sekolah, termasuk usia. Anak muda sekarang lihat aja, kalau bahasa teknologi paling keren unicorn saat ini orang-orang muda semua. Dan banyak juga orang-orang muda yang juga tampil untuk mengurus sesuatu. Dan ini sangat berpengaruh katanya. Dan saya membuktikan itu. Saya pikir minimal semangatnya itu ada. Jadi kita tuh nggak pernah downgrade semangat kita. Dari segi fisik, segi pikiran, kita selalu berpikir kreatif dan selalu inovatif. Baik. Dan itu yang mungkin jadi kekuatan anak muda sebenarnya. Saya pikir melakukan terbaik tetap terhadap apa yang kita punya saat ini. Jadi tidak harus menjadi orang lain. Lakukan yang terbaik. Misal Mas Reva sebagai presenter, lakukan secara profesional, lakukan sebaran kebaikan di mana saja dengan profesi kita. Dan anak muda ini kalau bergerak secara maraton, ya, secara panjang ya, bukan hanya sekedar saat aja, ini akan jadi masif. Karena kenapa? Indonesia itu adalah bonus demografi tertinggi saat ini di dunia. Artinya anak mudanya lebih majority. Sebetulnya kalau pemilihan presiden, pasti anak muda itu jadi sasaran. Anak-anak milenial ya. Anak-anak milenial. Nah ini orang bilang, anak milenial tuh memang berpikirnya lebih kreatif, inovatif daripada orang-orang kolonial katanya. Kan bercanda begitu. Nah ini hal-hal yang mungkin bagi saya, anak muda kita sebarannya banyak, cuma tidak ada saluran, tidak ada kesempatan untuk mereka melakukan aktualisasi. Saya pikir dengan adanya borderless yang tidak ada tanpa batas saat ini,
maka anak muda bisa tampil di mana saja dengan kreator-kreator kreatifnya begitu. Dan yang pasti dengan gaya dan juga jati diri sendiri. Jati diri ya. sendiri. Baik. Betul. Dan Pak Andre ini kan kalau kita membicarakan tadi beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Mas Andre, mulai dari jadi Ketua Umum Sarjana Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia dan juga saat ini Ketua KPI. Ada nggak sih target yang belum tercapai sejauh ini? Saya dulu orang kan berpikir jadi orang sukses, kerja di mana aja udah alhamdulillah. Saya jadi dosen aja udah bersyukur udah, waktu itu. Setelah itu kan saya juga entrepreneur juga, Mas Reva kan. Jadi saya merasa waktu itu udah cukup. Tetapi ada satu langkah pengabdian yang kadang-kadang kita terpanggil, seperti ngurusin lembaga negara saat ini di KPI. Terus tiba-tiba jadi presiden KPI dunia, negara-negara yang harus kita awasi, negara-negara OKI. Bagi saya itu sudah menjadi sebuah ruang untuk saya melakukan sudah terbaik lah begitu. Tetapi tentu nikmat hidup itulah Mas Reva bukan dengan statusnya, tetapi bagaimana kita selalu bermanfaat setiap langkah dan waktu yang kita jalani begitu. Jadi selepas ini saya di mana apakah bermanfaat nggak? Angka sedih itu kalau misal ilmu kita nggak bermanfaat, apalagi diri kita nggak bermanfaat. Tidak bisa disebar kepada masyarakat luas begitu ya. Itu poin yang paling utama dalam hidup saya. Harus selalu bermanfaat bagi masyarakat. Betul. Nah ini terkait dengan manfaat pada masyarakat. Tadi kan Bang Andre sempat mengatakan sempat menjadi dosen. Saat ini masih menjadi dosen? Saya masih promotor doktor di Universitas Pajajaran itu ada berapa yang saya bimbing. Tetapi karena kita lembaga negara, kita tidak boleh menjadi aktivitas lain selain profesionalnya. Mungkin selepas ini saya kembali lagi ke dunia akademik. Kalau memang tidak terpilih begitu ya. Iya. Nanti kita tunggu ya sampai 2019. Ya, itu aja sih Pak Srepa. Hidup ini kan hanya satu kali. Jadi buatlah segalanya berarti. Bagi saya itu tagline yang selalu saya bawa. Baik. Nah, ini sebagai Ketua KPI. Sebenarnya mungkin masyarakat juga ingin tahu peran dan fungsi dari KPI sendiri apa sih Bang Andre? Ya, Komisi Penyiaran Indonesia ini lahir dengan sebuah semangat reformasi. Undang-Undang 32/2002 waktu itu kurang lebih 4 tahun setelah reformasi. Tetapi aktualisasi undang-undang ini pas 2003 baru KPI muncul. Dengan keadaan Komisi Penyiaran Indonesia, orang melihat alur media yang tanpa batas dengan adanya KPI agak sedikit ada guidance, ada aturan, ada track dan sebagainya. Apa yang tugas dari KPI? Ya tugas KPI adalah bagaimana mengawasi frekuensi sebenarnya. Frekuensi ini dipinjamkan kepada para pelaku usaha, yaitu dalam arti pengusaha radio dan pengusaha TV, milik negara. Dengan peminjaman frekuensi negara ini tentu kita sebagai representasi publik, tolong dong sesuai dengan kepentingan publik, khususnya merah putih. Itulah gunanya KPI. Jadi jangan sampai frekuensi digunakan untuk hal-hal yang kira-kira hanya kepentingan-kepentingan yang sesaat oleh pelaku usaha itu sendiri. Itu sebenarnya kekuatannya. Selebihnya adalah KPI ini kan mengawasi lembaga penyiaran yang punya fungsi to inform, to educate, to entertain, untuk memberikan informasi, untuk memberikan edukasi, pendidikan, dan harus berhiburan, tetapi juga sebagai kontrol perekat sosial dan menjaga akar budaya sehingga Indonesia ini masyarakat berkarakter. Itu kekuatan dari undang-undang penyiaran. Jadi tugas KPI-nya simpel, bagaimana itu diawasi kira-kira sesuai dengan undang-undang penyiaran. Ini kalau kita ngelihat sekarang ataupun kondisi saat ini penyiaran Indonesia menurut Bang Andre sendiri seperti apa nih? Kondisi saat ini kita sadari bahwa saya yakinkan segala lembaga penyiaran yang kami awasi. Ada 379 TV berlangganan. 379 TV berlangganan. Terus ada 1.500 radio lebih. Kemudian ada 800-an TV lokal, ada 16 induk jaringan TV nasional. Nah, itu yang diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, bagaimana dengan televisi saat ini dan radio saat ini? Saya yakinkan dengan adanya regulasi undang-undang penyiaran semuanya on the track. Termasuk JEK TV saat ini. Kami yakin semua berjalan dengan sesuai semangat undang-undang penyiaran. Tapi bagaimana dengan penyiaran di platform internet? Seperti YouTube, Facebook TV, Instagram TV, dan sebagainya. Media baru ya? Iya, media baru, no rule. Nggak ada regulasi. Tidak ada regulasi yang mengawasi mereka, sehingga apa? Sporadis. Tidak ada batasan, dan bebas berekspresi. Nah, ini yang nggak fair. Dari sebuah kondisi bahwa kita sudah mengatur konten penyiaran dalam dunia frekuensi, tetapi dalam platform internet tidak ada yang mengatur broadcast-nya. Akhirnya apa yang bisa saya simpulkan, ke depan ini akan bergabung bersama dan
konten is king ke depan. Jadi kalau ada orang punya media, kalau kontennya nggak bagus, dia nggak ada apa-apa. Dia akan jadi raja kalau kontennya bagus. Dan saya yakin TV-TV itu sudah mengarah ke sana. Dan radio pun dengan segala tantangannya, bahwa dia tidak bisa A, tidak bisa B, tapi dia juga menjadi idola khususnya misalnya di daerah kota metropolitan atau megapolitan, pasti orang macet pasti dengar radio dan sebagainya. Nah, perubahan-perubahan ini kan sudah terawasi dengan KPI, media mainstream ini. Tetapi bagaimana media-media yang baru itu yang menjadi catatan khusus bagi Komisi Dan sebenarnya Bang, ranah dari KPI sendiri terhadap media-media baru ini sejauh apa sih Bang? Kami sampai saat ini tidak diberikan ruang untuk itu karena Undang-Undang Penyiaran 2002 itu belum memprediksikan apa yang terjadi perubahan revolusi industri 4.0 ini. Jadi saya menarik Pak Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla pernah ngomong, nanti kalau KPI perubah Undang-Undang Penyiaran, nggak usah didefinisikan teknologinya. Jadi definisi penyiaran adalah audio dan visual bla 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 bla, apapun perkembangan teknologi. Ataupun konvensional, berarti kurang lebih begitu. Betul, apapun jenis teknologi, asal broadcast, ada audio, ada visual. Ini menarik karena tidak perlu lagi undang-undang penyiaran. Kalau sekarang kan harus rubah lagi undang-undang penyiaran. Ada digital, orang sudah konteks digital. Digital tuh TV flat, bersih, jernih suaranya, nggak ada bintik-bintik di kampung-kampung nanti ke depan. Biasanya orang kalau nonton TV, kalau sepak bola bersama itu di warung-warung pasti harus ada yang megangin antena ya, karena takut anginnya kencang dan gitu. Nah, ke depan kalau digitalisasi kan tidak. Nah, terus konvergensi gimana? Nah, itu kan penyiaran juga. Nah, ini yang menjadi PR terbesar menurut saya di penyiaran saat ini. Masih banyak evaluasi berarti Bang Andre ya. Betul. Baik, dan pemirsa kami akan melanjutkan perbincangan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.